Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi informasi tentang fabel bersama Anton Gata. Pernahkah kalian mendengar cerita fabel? Mengawali pembelajaran kali ini, simaklah cerita fabel berikut terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Doto. Saya Angelika Kristi Putri Nadeak dari kelas 7 kompetens, nomor absen 1. Sekarang, saya akan menceritakan tentang semut dan kepompong. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah banyak hewan secara berdampingan. Suatu hari, datanglah sebuah angin topan yang sangat-sangat besar. Angin topan itu datang secara tiba-tiba tanpa peringatan, sehingga seluruh hewan di hutan itu pontang-panting ke sana kemari mencari perlindungan. Keesokan harinya, badai topan tersebut sudah selesai dan satu persatu hewan mulai keluar dari tempat perlindungannya. Tidak ada lagi raut ketakutan di wajah para hewan-hewan tersebut. Namun, seekor kepompong sedang merasa sedih. Ia sedang duduk di dekat pohon yang tumbang. Beginikah nasibku? Saat badai topan tadi, tidak ada tempat berlindung bagiku. Seekor semut keluar dari gundukan tanah. Ia melihat kepompong dan kemudian mengejeknya. Hahaha, lihatlah dirimu. Kemarin, saat badai topan sedang terjadi, engkau hanya bisa menempel di dahan pohon yang sudah tumbang tersebut. Sedangkan aku bisa berlindung dan selamat dari badai topan itu. Hahaha. Setelah selesai mengejek sang kepompong, semut pun pergi dan mengejek para penghuni hutan yang lain yang tidak berhasil berlindung dari badai topan tersebut. Suatu hari, ketika si semut sedang mencari makan, secara tidak sengaja, ia terjatuh di dalam sebuah lumpur hidup yang akan menghisap apapun yang terjatuh di dalamnya. Tolong! Tolong! Tolonglah aku! Aku terjebak di dalam lumpur hidup dan tidak bisa keluar. Siapapun, tolonglah aku! Teriak si semut dengan ketakutan. Sepertinya kamu sedang kesulitan ya, semut? Tanya seekor kupu-kupu yang sedang lewat. Semut pun kebingungan karena tidak mengenali siapa kupu-kupu itu. Siapa kamu? Aku tidak pernah melihat kamu. Baru pertama kali ini. Kupu pun menjawab, aku adalah kepompong yang kamu hina saat itu. Tahu tidak, semut? Semut pun merasa sangat malu. Ia meminta tolong kepada kupu-kupu dan meminta maaf kepadanya. Kupu-kupu, tolonglah aku ya. Maafkan sikapku yang mengejekmu saat itu. Aku sebenarnya tidak bermaksud. Saat itu aku terlalu sombong karena aku bisa berlindung di bawah gundukan tanah. Kupu-kupu pun akhirnya menolongnya. Dan semut-semut berterima kasih dan meminta maaf kepada kupu-kupu. Di dalam cerita fabel tadi, kita bisa mengambil satu pelajaran.
sayangilah dan hargai semua ciptaan Tuhan, karena semua ciptaannya memiliki derajat yang sama di hadapannya. Maka oleh itu, kita harus saling mengasihi dan tidak menghina satu sama lain. Itulah akhir dari cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah, setelah mendengar cerita fabel tersebut, kalian tentu mulai tahu apa itu yang disebut dengan fabel. Iya, fabel merupakan cerita dongeng, yaitu cerita fiksi atau rekaan yang dikembangkan berdasarkan khayalan pengarang semata. Sehingga kisah-kisah yang terdapat di dalam dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya menceritakan kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Dongeng merupakan cerita moral yang mengandung pesan-pesan moral. Nah, ini kata-kata kunci untuk mengenal apa itu yang dimaksud dengan fabel, ya. Nah, dari kata-kata kunci tersebut kita dapat setidaknya memberi pengertian tentang fabel sebagai berikut. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter pada binatang itu mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti manusia. Sehingga pelaku-pelaku di dalam dongeng yang tadi disebutkan pelakunya adalah binatang, itu diumpamakan seperti manusia dan dapat berbicara maupun bertindak seperti manusia. Fungsi fabel. Fabel diceritakan untuk menghibur. Selain digunakan untuk menghibur, fabel juga bertujuan untuk pendidikan moral, menyampaikan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Artinya, selain digunakan untuk menghibur, cerita fabel biasanya ditujukan untuk pendidikan moral, yaitu menyampaikan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Lantas bagaimanakah ciri-ciri fabel? Fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Teks bersifat fiksi atau rekaan. Artinya, kisah hanya berdasar khayalan semata. Contohnya, dalam cerita semut dan kepompong tadi, semut dan kepompong yang bisa berpikir dan berbuat seperti manusia, itu tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Ini hanya sebagai rekaan daya hayal pengarang semata. Ciri cerita fabel berikutnya. B. Binatang sebagai tokoh utama dapat bertingkah seperti manusia. Dalam cerita semut dan kepompong, ya, kita bisa lihat semut digambarkan sebagai tokoh jahat yang suka menghina, sedangkan kepompong digambarkan sebagai tokoh lemah dan tak berdaya. Sementara itu kupu-kupu sebagai tokoh yang suka menolong. Karakter masing-masing tokoh seperti ini adalah karakter yang biasa terdapat dalam diri manusia. Ciri selanjutnya yang C. Pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau. Kata-kata penanda masa lampau misalnya dikisahkan pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, alkisah, ketika itu. Ciri fabel selanjutnya. D. Tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatan yang pernah dilakukan. Contohnya,
dalam cerita Semut dan Kepompong, pada akhir ceritanya, semut yang suka menghina terjebak di lumpur, sedangkan kepompong menjadi kupu-kupu yang bisa terbang bebas dan suka menolong pihak lain. Ciri fabel selanjutnya, menunjukkan penggambaran nilai moral dan karakter manusia serta kritik tentang serba-serbi kehidupan. Contoh, dalam dongeng Semut dan Kepompong setidaknya terdapat 2 pesan moral, yaitu yang pertama, jangan suka menghina dan merendahkan orang lain. Yang kedua, tolonglah orang lain yang menderita meskipun orang tersebut pernah menghina kita. Ciri fabel berikutnya, F. Menggunakan latar belakang alam sesuai dengan tokoh binatang yang hidup menyatu dengan alam. Contoh, dalam cerita Semut dan Kepompong menggunakan latar sebuah hutan lebat yang dihuni oleh beraneka jenis hewan. Ya, karena hewan-hewan itu adalah habitatnya di hutan. Maka latar yang digunakan dalam cerita Semut dan Kepompong juga sebuah hutan. Nah, itu anak-anak sedikit pengetahuan tentang mengenal fabel. Bapak harap kalian bisa mencari sumber lain untuk menambah wawasan kalian. Selamat belajar.